Ini adalah kisah tentang seorang pemuda kaya raya yang sombong dan angkuh, yang akhirnya mendapatkan kutukan yang menyakitkan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Raffi adalah seorang pemuda kaya raya, seorang pengusaha kayu yang sukses dan hidup dalam kemewahan. Namun, di balik kekayaannya yang berlimpah, ada kekejian yang tak termaafkan. Usaha kayunya berasal dari penebangan liar di hutan-hutan yang dilindungi, tanpa rasa peduli pada dampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan lainnya. Tak hanya itu, dalam kesehariannya, Raffi memperlakukan ibunya dengan kejam, menganggapnya sebagai pembantu pribadi yang hanya ada untuk melayani kebutuhannya. Kehangatan keluarga, empati, dan kasih sayang tidak pernah hadir dalam hidupnya. Salah satu orang yang sering mendapat hinaan darinya adalah Liza, seorang gadis miskin yang cantik dan berhati lembut. Liza hidup dengan penuh ketekunan bersama keluarganya yang sederhana. Saat Liza berusaha mendekatinya, Raffi hanya membalas dengan hinaan yang semakin menambah luka di hati gadis itu. Raffi juga tak segan-segan menghina dan merendahkan anak-anak yatim piatu di sekitar tempat tinggalnya. Ia memperlakukan mereka dengan semena-mena, tidak pernah merasa sadar bagaimana mereka bertahan dengan kehilangan dan kesulitan. Bagi Raffi, hanya dirinya yang penting, dan semua orang serta segala sesuatu hanya ada untuk memuaskan ambisi dan egonya yang tak terbatas. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari pasar, Raffi bertemu dengan seorang pengemis tua di pinggir jalan. Pengemis itu duduk lesu dengan tangan terulur, berharap sedikit belas kasih dari siapapun yang lewat. Namun, bukannya memberi bantuan, Raffi malah menghardik pengemis itu dengan suara penuh ejekan. "Apa gunanya orang sepertimu hidup di dunia ini? Hanya merepotkan orang lain," ujarnya dengan penuh hinaan. Namun, tak ada yang bisa menghentikan kebiadaban Raffi. Ia dan anak buahnya membawa peralatan lengkap untuk menebang pohon dan menghancurkan hutan demi keuntungan pribadi. Meskipun ada cerita bahwa hutan itu adalah tempat terlarang yang dihuni oleh makhluk gaib dan dilindungi oleh kekuatan tak terlihat, Raffi tak gentar. Ia bahkan menganggap cerita itu hanya mitos. Suatu hari, saat tengah sibuk menebang pohon, Raffi dikejutkan oleh kemunculan seorang nenek tua yang muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya kecil bungkuk, wajahnya keriput, dan sorot matanya seolah menyimpan rahasia hutan yang gelap. Dengan langkah tertatih, nenek itu mendekat dan memohon kepada Raffi, "Anak muda, berhentilah. Hutan ini bukan milikmu." Raffi, yang merasa sangat berkuasa atas hutan ini, tersenyum sinis. "Hutan ini, semua ini milikku. Aku bebas melakukan apa saja yang aku mau," jawabnya, tidak merasa takut sedikit pun. Keangkuhannya terpancar jelas dalam kata-katanya. Nenek itu menatapnya dengan tajam, seolah menilai setiap kata yang diucapkan Raffi. "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, anak muda. Hutan ini memiliki penjaganya, dan tidak ada yang bisa menguasainya." Raffi hanya tertawa mendengar ucapan nenek itu. "Penjaga? Apa kamu pikir aku akan takut pada cerita-cerita usangmu? Aku lebih kuat daripada itu," katanya dengan nada mengejek, merasa tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, saat matanya bertemu dengan mata sang nenek, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suasana hutan yang sebelumnya terasa biasa, kini mendadak berubah. Angin yang semula berhembus pelan, kini berubah menjadi menderu. Suara gemerisik dari dalam pepohonan terdengar semakin keras, dan seolah seluruh hutan itu mulai bergerak. Tiba-tiba, tubuh Raffi mulai bergetar, seakan ada kekuatan besar yang mengalir di dalam tubuhnya. Matanya berubah menjadi merah menyala, dan bibirnya mulai terangkat, seiring dengan rasa panik yang perlahan menguasainya. Dalam sekejap, tubuhnya terasa semakin berat, dan perlahan tubuhnya mulai berubah. Badannya membesar, kaki-kaki kecilnya memanjang, dan wajahnya menjadi semakin bulat. Keangkuhannya yang dulu kini digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Dalam beberapa detik, Raffi yang dulu tampak seperti seorang pria perkasa, kini telah berubah menjadi seekor babi besar. Anak buah Raffi yang menyaksikan perubahan itu hanya bisa terdiam, tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Tanpa bisa berbuat apa-apa, mereka pun berlari terbirit-birit meninggalkan Raffi, yang kini terperangkap dalam wujudnya yang baru. Hutan itu seolah menertawakan Raffi yang pernah meremehkan kekuatan alam, dan sang nenek dengan penuh kebijaksanaan tersenyum kecil.
mengingatkan bahwa ada hal-hal yang tak bisa dipahami oleh manusia. Kini, Raffi berusaha mengejar mereka, namun tubuhnya yang kini kecil dan ringkih membuatnya tak berdaya. Ia yang dulu angkuh dan berkuasa kini harus merasakan penderitaan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Keheningan hutan dan kesendirian menjadi pelajaran pahit bagi Raffi yang kini benar-benar menyadari kejamnya dunia yang ia ciptakan. Hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang terus berulang. Rasa lapar dan kedinginan menyelubunginya. Ia mulai mencari makanan dengan cara mengais daun-daun dan akar-akaran. Namun semuanya terasa pahit. Raffi merenungi betapa berharganya kasih sayang yang dulu ia abaikan, dan mulai menyesali semua perbuatannya. Suatu pagi Lisa, gadis miskin yang penuh kasih, berjalan di pinggir hutan untuk mencari kayu bakar. Di bawah semak belukar, ia menemukan seekor babi kecil yang tampak lemah dan kurus. Lisa yang tergerak oleh belas kasihan, mendekati babi tersebut dan memberinya makanan. Ternyata, babi itu adalah Raffi, yang kini merasakan kasih sayang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap hari, Lisa memberikan sedikit makanannya untuk babi itu, dan tanpa sadar, perlakuannya yang hangat mulai mengubah hati Raffi. Ia mulai merasakan penyesalan yang mendalam atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Ketulusan Lisa membuka luka-luka di hatinya yang dulu begitu keras, dan kini Raffi mulai memahami makna sejati dari kasih sayang dan pengorbanan. Di tengah hutan, Raffi yang kini penuh penyesalan berharap bahwa suatu hari ia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Namun, tak ada jaminan atau kepastian. Ia hanya bisa bergantung pada harapan kecil itu, berharap agar kutukannya bisa diangkat, bukan demi keinginannya untuk kembali ke kehidupan lamanya, tetapi untuk menebus dosanya dan menunjukkan bahwa ia telah berubah.